Kalau biasanya kita mau ke Pasar Terapung berangkatnya dari Siring atau dari Soto Bang Ahmad, kali ini saya akan berangkat melalui salah satu tempat yang sangat dekat dengan Pasar Terapung. Simak terus video saya ya. Dan ini dermaganya. Kita udah sampai dan segera mau naik kelotok yang udah kita pesan. Letaknya di dekat SD Negeri Gudang Hirang 2, teman-teman. Jadi kalau mau cari di Google Map juga sudah ada ini. Kalau nggak salah namanya Dermaga Lok Baintan Luar kalau di Google Map. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya saya lebih semangat bikin video selanjutnya. Dan itu masih banyak yang melintas ya. Mereka juga mau ke Pasar Terapung, tapi mereka berangkat dari titik keberangkatan yang lain. Bisa dari Siring Sungai Martapura di 0 km ya, atau dari Soto Bang Ahmad. Dan ini waktunya sudah cukup pagi, sebenarnya udah kesiangan jam segini ya. Makanya kami tadi tidak mengambil titik keberangkatan di Soto Bang Ahmad, tapi kita ambil jalan pintas dengan menggunakan jalan darat dulu ke dermaga Teluk Sungai Madang ini. Jadi kita menghemat waktu. Jadi nanti kita akan naik kelotok ini paling sekitar 10-15 menit. Dan kebetulan juga makin siang itu pedagang Pasar Terapung juga bergeser ya, karena jukung atau perahu para pedagang itu terbawa arus ke hilir. Jadi lama-lama makin dekat ya ke kota Banjarmasin. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Biasanya kalau saya ke Pasar Terapung, kalau bawa tamu atau sama keluarga itu memang biasanya 5:30 lah paling lambat berangkat dari rumah. Jadi subuh kan jam 5, setelah subuh langsung kita berangkat. Nah ini tadi karena sedikit terlambat, jadi kita nggak dapat lagi suasana sunrise di atas Sungai Martapura. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita berangkat dari dermaga Siring 0 km, kita akan melihat suasana perkampungan di pinggir sungai ya, perkampungan di tengah kota, di kota Banjarmasin, yang mereka mendiami tepi Sungai Martapura. Tapi karena kita berangkatnya dari Teluk Sungai Madang, jadi suasananya suasana pedesaan ya, karena memang sudah berada di wilayah Kabupaten Banjar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Dan kali ini saya ada di Pasar Terapung Lok Baintan. Sudah sampai Pasar Terapung tradisional, Pasar Terapung alami di Lok Baintan. Nih. Dan inilah teman-teman suasana di Pasar Terapung alami Lok Baintan. Begitu kita nyampe, nanti kita akan dikerumuni oleh para pedagang yang ada di Pasar Terapung ini, baik itu acil-acil ataupun paman-paman ya. Ada yang jual buah, ada pisang, ada jeruk, ada apa lagi tuh? Ini gabung sudah. Ya, oh ini pisang nih. Ada juga yang jual nasi kuning dan lain-lain. Nah, ada ikan asin. Banyak ya teman-teman. Dan di sebelah sana juga banyak para wisatawan ya dari entah dari luar kota mungkin, ya menggunakan perahu kelotok seperti kami juga. Sudah cukup siang,
jam 7 lewat sedikit ini. Hati-hati, Pak. Kita bisa lihat suasana sekeliling ya. Jadi setiap kelotok wisatawan itu selalu dikerumuni oleh para pedagang. Konon katanya kalau dulu mereka ini berjualan dengan sistem barter ya. Tapi sekarang ya seiring dengan perkembangan zaman, para pedagang juga sudah jarang kelihatannya yang, atau mungkin bahkan nggak ada lagi yang dengan sistem barter ya. Bahkan beberapa tahun terakhir selain menggunakan uang tunai, mereka ini udah disosialisasikan menggunakan atau melakukan transaksi non tunai ya dengan kris. Tapi nggak tahu apakah mereka sudah biasa atau belum. Yang jelas sih saya nggak melihat ada yang menawarkan transaksi non tunai. Barusan kita mendengar acil-acil yang berpantun. Menarik ya. Jadi mereka diajari untuk melakukan atraksi. Salah satunya adalah berpantun. Oh ya, teman-teman juga bisa mengambil dokumentasi, berakting seolah-olah menjadi pedagang, yaitu dengan berpindah ke jukungnya pedagang itu. Jadi asal teman-teman berani ya. Banyak kok yang berakting seperti pedagang dan bagus hasilnya kalau di foto atau di video seolah-olah teman-teman menjadi pedagang di pasar terapung. Pengalaman yang bagus sebetulnya. Silahkan dicoba. Oh ya teman-teman, pasar terapung yang ada di Kalimantan Selatan ini ada 3 ya. Yang pertama pasar terapung Lok Baintan yang kita kunjungi pagi ini. Ini pasar terapung alami. Yang kedua pasar terapung Sungai Barito atau Muara Queen. Kalau teman-teman ingat RCTI Oke itu, nah itu di Muara Queen ya. Lalu yang ketiga adalah pasar terapung Siring Sungai Martapura. Itu pasar terapung buatan yang adanya hanya di hari Sabtu dan Minggu. Lalu cara menuju Lok Baintan itu ada banyak cara. Yang pertama dermaga Siring 0 km dan dermaga Soto Bang Ahmad itu yang biasa dipergunakan oleh para wisatawan. Jaraknya kalau dari 0 km itu 1 jam, kalau dari Soto Bang Ahmad itu 45 menit. Yang ketiga adalah dermaga Teluk Sungai Madang seperti yang tadi kita singgahi. Jaraknya atau jarak tempuhnya hanya sekitar 15 menit dari pasar terapung Lok Baintan. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri ya, kira-kira mau berangkat dari dermaga mana. Lalu tips berwisata ke pasar terapung ya, teman-teman harus berangkat pagi-pagi yang pertama. Ya pemandangannya lebih bagus, ada sunrise dan pedagangnya juga masih banyak dan lengkap. Jadi kalau udah kesiangan kayak saya hari ini, ini sudah nggak terlalu banyak sih menurut saya. Yang kedua, pakai sepatu atau sendal yang nyaman. Bagi yang perempuan jangan pakai high heels ya, karena nanti akan kerepotan kalau berjalan-jalan di atas kelotok atau naik di atasnya. Yang ketiga, jangan lupa bawa uang tunai. Jangan cuma foto-foto doang ya, tapi kita berbagi lah ya, berbagi rezeki ke
para pedagang yang ada di Pasar Terapung. Ya seperti tadi, meskipun mereka sudah disosialisasikan dengan menggunakan non tunai, tapi kayaknya masih belum terbiasa. Jadi kita harus tetap membawa uang tunai. Yang keempat, jangan membahayakan diri sendiri ya. Jangan lari-lari di atas kloto atau lompat-lompat. Nanti jatuh, bahaya. Dan yang kelima adalah pastikan tersedia pelampung di kloto ya. Ingetin tuh paman-paman driver klotonya ya. Di belakang saya adalah jembatan gantung Lok Baintan ya. Teman-teman bisa lihat. Kita melintas di bawah jembatan gantung Lok Baintan. Oh ya teman-teman, di Pasar Terapung Lok Baintan ini setiap tahun juga ada agenda ya. Jadi ada yang namanya Festival Pasar Terapung Lok Baintan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Dan rasanya bulan-bulan ini juga, bulan Oktober atau November gitu. Saya agak lupa. Dan itu ramai sekali ya. Nanti akan berkumpul banyak sekali pedagang pasar terapung dan juga biasanya juga banyak sekali wisatawan yang datang yang ingin mengabadikan momen tersebut. Jadi teman-teman bisa agendakan untuk berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan pada saat ada festival. Ini kita udah perjalanan balik dari Pasar Terapung, kita menuju ke dermaga yang awal tadi, yang kita berangkat. Dan satu hal yang sering saya keluhkan sebetulnya, dan kini udah mulai ditanggapi oleh pemerintah Kota Banjarmasin kelihatannya. Jadi kelotok atau perahu yang kita gunakan ini memang agak-agak gimana gitu ya, serba salah. Pemerintah melarang kita di atas kelotok, yang naik di atas itu sebenarnya dilarang. Tapi untuk duduk di bawah itu juga agak kurang nyaman. Kita harus merangkak bahkan untuk masuk ke dalam kelotok karena atapnya rendah sekali. Dan itu perahu yang di depan kita yang agak jauh sih ya, nggak kelihatan ya. Itu sudah dimodif, jadi sedikit dipotong kelihatannya. Nah ini kan kita mau masuk aja harus merangkak. Jadi agak-agak kurang nyaman gitu. Dan perahu tadi sudah sedikit dimodifikasi sehingga space yang di belakang itu lebih panjang. Jadi kita duduknya enak gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah makin menyempurnakan semua hal yang terkait dengan pariwisata khususnya yang ada di Pasar Terapung ini, karena ini merupakan salah satu pariwisata andalan yang ada di Kalimantan Selatan. Dari kawasan Pasar Terapung, Lok Baintan, Kabupaten Banjar, saya akhiri dulu vlog saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.